Selanjutnya kita masuk ke bagian zat adiktif. Nah, ada K-nya ya, yang tadi aditif, yang ditambahkan pada makanan, yang ini adiktif. Apa itu zat adiktif? Nah, ini zat-zat yang bisa menimbulkan ketergantungan dan ketagihan. Apa saja jenis-jenisnya? Ada narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika dan psikotropika ini mungkin istilahnya tidak asing bagi kita. Nah, sering kita dengarkan di berita, banyak orang yang mengkonsumsi narkotika sehingga akhirnya masuk penjara. Zat-zat ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, yang pertama narkotika. Ini yang berasal dari tanaman. Biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri. Ada contohnya heroin atau putau, kokain, ganja, morfin, petidin, metadon, dan kodein. Psikotropika. Nah, zat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku. Contohnya ada ekstasi, LSD, amfetamin, metamfetamin, diazepam, nitrazepam. Biasanya narkotika dan psikotropika jika dalam dosis yang sangat kecil itu digunakan di bidang kesehatan. Tapi harus ada syarat-syarat tertentu untuk penggunaannya. Kalau yang dikonsumsi masyarakat atau orang-orang yang mengkonsumsi narkotika, itu biasanya mereka menyalahgunakan obat-obat tersebut. Dan narkotika dan psikotropika ini tidak boleh sama sekali kita gunakan. Dan juga dilarang oleh undang-undang. Jika ketahuan, maka bisa masuk penjara. Selanjutnya ada zat psikoaktif lainnya. Ada alkohol, ini minuman alkohol, ini juga tidak boleh kita gunakan atau kita konsumsi. Terus ada nikotin. Ini terdapat pada tembakau yang juga digunakan untuk membuat rokok. Jadi rokok itu mengandung nikotin. Jadi zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan. Bolehkah kita merokok? Nah, kira-kira gimana menurut anak-anak ibu? Merokok itu dapat membunuhmu karena nikotin itu sangat berbahaya. Terus ada kafein terdapat dalam kopi. Nah, ini boleh kita konsumsi. Tapi jangan terus-menerus karena bisa menimbulkan ketergantungan. Nah, ini rokok. Rokok pasti tidak asing lagi bagi kita. Sangat banyak orang yang merokok di sekeliling kita. Nah, ibu harap anak-anak ibu tidak ada yang mencoba merokok. Kenapa? Karena merokok dapat membunuhmu. Kenapa disebut dapat membunuhmu? Nah, perhatikan. Di rokok itu sangat banyak senyawa berbahaya. Ada sekitar 4.000 senyawa berbahaya. Di antaranya ada nikotin yang terdapat pada tembakau, bahan dasar pembuat rokok tersebut, yang bisa menimbulkan ketergantungan. Ada tar, ini penyebab kanker. Ada karbon monoksida, ini dia bisa berikatan dengan darah sehingga tubuh kita bisa kekurangan oksigen. Nah, akibat lain dari merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Nah, jadi selain yang ini juga ada banyak bahaya rokok bagi kita. Jadi untuk anak-anak ibu jangan sekali-kali coba-coba merokok. Seorang yang berpendidikan, seseorang yang berilmu pasti tidak akan mau mencoba rokok. Karena kalau kita merokok, yang kita hirup, yang masuk ke tubuh kita itu senyawa-senyawa yang sangat berbahaya. Coba bayangkan, 4.000 senyawa masuk ke tubuh kita saat kita sekali merokok. Kalau merokok terus-terusan, kayak mana jadinya tubuh kita? Nah, jadi anak-anak ibu ingatkan lagi, sebagai orang yang berpendidikan, jangan coba-coba merokok. Selanjutnya, ada juga pembagian zat adiktif itu berdasarkan pengaruhnya pada tubuh. Ada stimulan, depresan, dan halusinogen.
stimulus itu meningkatkan kerja organ tubuh kita. Bisa meningkatkan detak jantung, mempercepat laju pernapasan, meningkatkan tekanan darah, tidak merasa lelah. Nah, contoh dari stimulan itu ada kafein yang terdapat pada kopi, nikotin pada rokok, kokain, dan metamfetamin. Selanjutnya depresan, ini kebalikan dari stimulan, depresi, turun, atau menghambat kerja organ tubuh. Menurunkan kesadaran, menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, membuat otot lebih rileks. Contohnya ada namanya asam barbiturat, alkohol, diazepam. Nah, itu contoh dari depresan. Kalau halusinogen, halusinasi. Jadi penggunanya bisa berhalusinasi jika mengkonsumsi halusinogen tersebut. Contohnya ada LSA dan LSD. Nah, apa saja dampak dari penggunaan zat adiktif ini? Dampaknya sangat banyak dan semuanya itu berbahaya bagi tubuh kita. Bisa menyebabkan daya pikir kita berkurang, motivasi dan semangat hidup turun, perhatian ke lingkungan berkurang, menyebabkan penyakit pada organ dalam, menyebabkan berbagai jenis kanker, ketergantungan, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi, zat adiktif itu dampak hampir semuanya atau semuanya itu dampak negatif. Nah, jadi jangan coba-coba menggunakan zat adiktif. Selanjutnya, gimana cara kita mencegah diri kita dari bahaya narkoba? Ingat, selalu katakan tidak pada narkoba. Awal dari narkoba itu biasanya adalah merokok. Jadi, Ibu ingatkan sekali lagi, jangan coba-coba merokok. Nah, cara mencegah diri kita dari narkoba yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa. Terus, harus jaga komunikasi dengan keluarga atau dekatkan diri dengan keluarga. Lakukan kegiatan yang positif, terapkan pola hidup sehat, kenali diri sendiri, tingkatkan harga diri kita, tingkatkan rasa percaya diri, dan kita juga harus terampil dalam mengatasi masalah dan pilih pergaulan yang baik. Karena semuanya itu umumnya berasal dari pergaulan yang salah. Kalau salah bergaul, kita bisa-bisa terjebak dalam narkoba. Nah, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu bisa memahami penjelasan Ibu. Kalau ada materi yang kurang dipahami, silakan langsung ditanyakan. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama ada tadi aditif, yang kedua adiktif. Kalau aditif itu zat yang ditambahkan pada makanan, ada yang alami, ada yang buatan. Usahakan untuk selalu menggunakan zat-zat yang alami. Nah, yang kedua adiktif, itu zat-zat yang bisa menimbulkan kecanduan dan ketergantungan. Zat-zat adiktif ini tidak boleh kita gunakan karena sangat berbahaya dan juga bisa dihukum karena ada undang-undang kalau ada yang melanggar atau menggunakannya. Kecuali kopi ya, kopi masih boleh kita konsumsi, tapi ingat jangan berlebihan. Baiklah, sekian saja materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.